Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahini Anjarsari dari Informatika E dengan NIM D021957. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konferensi nilai serta menjelaskan tentang secara baris per barisnya yang saya ketahui. Baik, yang pertama itu kita membuat aplikasinya yaitu NetBeans. Lalu kita buka file, new, kita di sini pilih new projects. Lalu Java application, baru kita next. Udah kita next, kita ganti nama projectnya, terserah kalian mau pakai project apa. Saya di sini konferensi Anjar. Kita finish. Kita tunggu beberapa saat. Di sini, di bagian sini Anda bisa menghapusnya, bisa juga tidak. Kalau saya hapus supaya kelihatan lebih rapi. Sebenarnya tidak terpengaruh karena biar tidak dihapus ini sebenarnya tidak terbaca juga. Tapi supaya lebih rapi, saya hapus. Baik, di sini kita pilih ya. Saya ketik scanner input new scanner system.in. Di sini dia error karena scanner ini belum diubah, belum dikasih masuk ke pengintang. Kita ketik dulu import. Agar scanner input new scanner system in tidak error, kita menggunakan inputan ini. Import java.util.scanner. Import Java util scanner ini berfungsi untuk mengambil inputan. Dan kalau scanner input new scanner system ini, dia berfungsinya untuk mendelegerasikan suatu data. Baik, kita lanjut lagi. Di sini kita membuat variabelnya dulu ya. Variabelnya itu di sini kita menggunakan int nilai dengan persen titik 2, baru int hadir titik 2, baru double total titik 2. Int ini dia berfungsi untuk bilangan bulat. Kalau double dia itu untuk tipe data untuk pecahan. Bilangan int, bilangan bulat, double untuk bilangan pecahan. Kita lanjut lagi. Di sini kita ketik saut. Saya ketik saut lalu kita tab, maka dia akan otomatis seperti sistem out print. Lalu di sini kita masukkan nilai. Sistem outprint ini berfungsi untuk mencetak karakter atau angka yang ada di layar. Baru kita ketik nilai sama dengan input next. Di sini saya menggunakan nilai sama dengan input .nextIn karena
yang mau kita masukkan itu nilai. Nilai itu dia menggunakan int yaitu atau integer untuk bilangan bulat. Jadi di sini kita menggunakan next int. Nah, setelah itu kita saut lagi. Ini sautnya dalam huruf kecil semua ya. Saut lalu kita tab. Baru kita masukkan kehadiran. Masukkan kehadiran. Kehadiran itu kita menggunakan in lagi ya. Berarti di sini kita hadir sama dengan input. Di sini kita masih menggunakan next in. Di sini kita masih menggunakan next in karena hadir menggunakan integer untuk bilangan bulat. Jadi pakai next in. Di sini rumusnya kita kasih masukkan rumusnya. Rumusnya itu persen sama dengan hadir kali 100 bagi 8. Kehadirannya itu 8. Kita next lagi, sudah kita masukkan rumusnya. Lalu kita sini saut, lalu kita tab lagi. Baru persentase nilai Anda. Baru kita kasih masuk persentase nilai Anda. Tambah persen. Sudah itu kita lanjut lagi, kita kasih masukkan rumusnya. Total sama dengan nilai tambah hadir kita bagi sama 2. Di sini kita bagi dengan 2 ya. Maaf, di sini saya salah. Hadir. Di sini nilai tambah hadir lalu kita bagi dengan 2. Itu kita saut lagi untuk menuliskan sistem outprint. Setelah itu nilai Anda adalah tambah total. Baru di sini kita menggunakan if. Di sini kita menggunakan if nilai 50 dan nilai sama dengan 60. Ini dibaca jika nilai lebih besar 50 dan nilai lebih kecil sama dengan nilainya 60. Baru kita saut lagi lalu kita tab. Di sini kita kasih masukkan nilai E. Jadi jika nilai lebih besar 50 dan nilai lebih kecil 60, maka nilainya adalah E. Di sini kita pakai else. Kita pakai else if
jika nilai lebih besar sama dengan 59 dan nilai lebih kecil sama dengan 70. Kita pakai sort lagi. Maka nilainya adalah D. Jadi di sini jika nilai lebih besar 59 dan nilai lebih kecil dari 70, maka nilainya itu adalah D. Di sini saya menggunakan else if. Else if ini fungsinya digunakan untuk memungkinkan kondisi yang awalnya kondisi itu tidak terpenuhi atau tidak memungkinkan. Jadi yang kondisi awalnya tidak memungkinkan, jadi kita menggunakan else if ini, jadi kondisinya akan memungkinkan. Kita lanjut lagi. Di sini kita masih menggunakan else if. Terus nilai jika lebih besar 79, nilai lebih besar di sini jika nilai lebih besar 69 dan nilai lebih kecil dari 80. So tab, maka nilainya C. Jadi di sini jika nilai lebih besar 69 dan nilai lebih kecil dari 80, maka hasilnya itu akan dapat C. Lanjut lagi. Di sini saya masih menggunakan else if nilai lebih kecil 79 dan nilai sama dengan 90, maka dia dapat nilai B. Jika nilai lebih besar dari 79 dan nilai lebih kecil dari 90, maka dia mendapat nilai B. Sini yang terakhir, else if nilai sama dengan 89 dan nilai lebih kecil dari 100, sort lalu kita tab. Di sini kita salah ya. Di sini kita tidak tab ini dulu. Maka nilainya itu A.
Jika nilainya lebih kecil dari 89 dan nilainya lebih besar dari 100, maka dia mendapat nilai A. Baik, ini hasil codingan saya tentang konferensi nilai. Baik, kita akan mengujinya. Kita akan mencoba mengerun. Ya. Masukkan nilai. Misalnya saya ingin masukkan nilai D. Kan di sini nilai D. Nilai jika lebih besar dari 59 dan nilainya lebih kecil dari 70, maka dia dapat nilai D. Jadi coba saya kasih masuk nilainya. Kasih masuk nilainya 60. Jumlah kehadiran kita kasih masuk misalnya 5. Ini nilainya karena 60. Di sini masukkan nilai, kan kenapa dia bisa karena yang di sini kan jika nilainya lebih besar dari 50 dan lebih kecil dari 60, maka dia mendapatkan nilai E. Nah, ini sudah terbukti ya. Kalau dia mendapatkan nilai E, kalau dia misalnya nilainya 60. Baik, sekian dari penjelasan saya tentang konferensi nilai. Jika ada yang kurang tentang penjelasan ini, mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.